Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lailatul Fitriah, mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 7. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah. Abbasiyah sendiri berasal dari nama paman Nabi Muhammad, yakni Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 proses utama yang merupakan pusat kegiatan satu dengan yang lain, memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan peran untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dinasti Bani Umayyah didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Pada masa dinasti Abbasiyah ini tercapainya peradaban yang gilang gemilang dan juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Kekuasaan Daulah Abbasiyah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, sejak tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Pada pemerintahan Daulah Abbasiyah ada 3 dinasti yang pernah memegang kekuasaan, yaitu dinasti Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Saljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang. Dinasti Abbasiyah mewarisi imperium besar dari Bani Umayyah. Hal tersebut memungkinkan dinasti Abbasiyah dapat mencapai lebih banyak hasil karena landasannya telah dipersiapkan oleh pemerintahan dinasti Bani Umayyah yang besar. Dengan naiknya kedudukan orang-orang Persia dan kemudian orang-orang Turki dalam pemerintahan Bani Abbasiyah, kedudukan orang-orang Arab menurun. Masa ini bukanlah masa ekspansi daerah kekuasaan seperti pada masa Umayyah, tetapi masa pembentukan kebudayaan dan peradaban Islam. Berbagai macam disiplin keilmuan meningkat pesat. Masa pemerintahan Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam atau yang sering disebut The Golden Age. Pada masa itu umat Islam telah mencapai kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban maupun kekuasaan. Selain itu juga berkembang cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini selanjutnya melahirkan cendekiawan besar yang menghasilkan beragam inovasi baru dalam aneka disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini yang menarik untuk kita kaji atau kita pelajari, ya. Yang kedua, dinasti Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam yang kedua yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan dinasti Abbasiyah berdiri setelah terjadi perebutan kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan. Sedang terjadi proses penerjemahan kitab ataupun buku-buku yang berasal dari bahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Selama masa dinasti Abbasiyah terjadi pergantian beberapa pemimpin. Pada fase pertama, pemimpin yang berkuasa diantaranya adalah Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun. Pemimpin-pemimpin tersebut yang mendorong perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan penerjemahan yang terjadi pada masa kekhalifahan tersebut. Bukan hanya kitab, namun buku-buku pengetahuan dan syair. Penerjemah-penerjemah tersebut memang penerjemah yang sudah handal dan berkompeten di bidangnya masing-masing. Selain itu, penerjemah tersebut sebagian besar merupakan penerjemah yang berasal dari umat Kristiani yang digaji untuk menerjemahkan kitab, buku, syair, dan lain-lain yang berasal dari Yunani dan Persia. Selain kegiatan menerjemahkan kitab, buku, karya sastra, dan lain-lain yang berasal dari Yunani dan Persia, juga terjadi perubahan lain yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, diantaranya mendirikan perpustakaan dan tempat untuk penelitian. Gerakan perkembangan
ilmu secara besar-besaran dirintis oleh Khalifah Ja'far al-Mansur sendiri. Ia mendirikan kota Baghdad 144 Hijriah atau 762 Masehi dan menjadikannya sebagai ibu kota negara. Ia menarik banyak ulama dan ahli berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Ia merintis usaha pembukaan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, dan hadis, maupun ilmu lainnya seperti bahasa dan ilmu sejarah. Pada masa tersebut hidup para filsuf, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan ulama di bidang agama. Perpustakaan atau Baitul Hikmah berdiri untuk memfasilitasi orang-orang yang ingin membaca, menulis, dan maupun berdiskusi. Berkembang juga ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Nah, dari kesimpulan ini, masa pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan masa keemasan Islam atau yang seringkali disebut The Golden Age. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, maupun kekuasaan. Selain itu, berkembang pula berbagai cabang ilmu pengetahuan, ditambah lagi dengan banyaknya penerjemahan buku-buku dari bahasa asing ke bahasa Arab. Fenomena ini selanjutnya melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan beragam inovasi baru dalam aneka disiplin ilmu pengetahuan. Hal ini yang menarik untuk dikaji lebih lanjut lewat pembahasan ini. Nah, dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka. Kita sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah, apalagi zaman serba modern ini. Kemajuan iptek semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita. Apakah kita sanggup untuk menghadapi atau tidak menghadapi tantangan ini tergantung pada kepribadian masing-masing. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.